Akhirnya bantuan yang ditunggu-tunggu cair juga ya, bantuan yang mulai akhir tahun lalu sudah cair dan di awal tahun 2023 juga sudah ditunggu-tunggu. Ternyata baru bisa dicairkan di bulan Oktober tahun 2023. Nah, bagaimana syarat untuk mengambil bantuannya? Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe dan selalu mensupport perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun agar kedepannya channel ini semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah akhirnya setelah lama ditunggu, bantuan untuk atensi yatim piatu atau YAPI ya yang pencairannya di akhir tahun 2022 ya di bulan Desember, dan banyak sekali KPM yang menanyakan apakah di tahun 2023 bantuan atensi yatim piatu ini masih terus berlangsung, dan bantuan tersebut sudah ditanyakan sejak awal tahun 2023. Dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan berita yang membahagiakan tentunya, yaitu bantuan untuk atensi yatim piatu ini sudah bisa diambil oleh para penerima manfaatnya melalui kantor pos masing-masing ya, kantor pos terdekat. Nah, lalu bagaimana teknis pengambilannya dan bagaimana syarat untuk pengambilannya? Karena tidak semua yang masuk di data untuk yatim piatu tersebut bisa cair secara lancar bantuannya ya. Oke. Sebelumnya saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa untuk atensi yatim piatu ini bantuannya setiap pencairan adalah sebesar Rp600.000. Jadi bagi nama-nama anak yatim piatu yang masuk di DTKS dan tentunya memenuhi syarat dan sudah tervalidasi dengan baik melalui aplikasi, ini otomatis ketika sudah dinyatakan lolos oleh Kementerian Sosial, maka nama-nama tersebut akan masuk ke dalam data bayar yang ini dikirimkan melalui PT Pos Indonesia. Dan bantuan Rp600.000 tersebut sudah bisa diambil, dan akhirnya alhamdulillah ya di bulan Oktober ini ada kabar yang membahagiakan, yaitu pencairan YAPI sudah bisa dilakukan. Dan untuk pencairan yatim piatu ini jadwalnya saya ambilkan dari tempat saya bertugas, yaitu di Kabupaten Banyuwangi yang ada di Kecamatan Kalipuro. Bagi daerah-daerah yang lainnya di luar tempat wilayah saya bertugas, silakan Anda mencari informasi ini kepada masing-masing pendamping sosial PKH setempat. Silakan tanyakan apakah di daerah Anda ini sudah ada BNPA atau BNPB address atau detail nama penerima bantuan YAPI yang bantuannya ini sudah bisa diambil melalui kantor pos Indonesia cabang terdekat. Oke ya, untuk bantuan YAPI ini ada beberapa syarat yang yang harus saya beritahukan kepada Anda. Saya harus membaca supaya lebih detail lagi karena saya tidak bisa mengingat satu persatu poin per poin yang diberikan sebagai syarat ya untuk pengambilan bantuan YAPI. Oke. Untuk bantuan yatim piatu ini bisa dilakukan secara door to door ataupun langsung bisa diambil melalui kantor pos. Tapi memang jika misalkan tidak berhalangan, Anda bisa langsung datang ke kantor pos ya bagi data yang sudah masuk. Oke, ketentuan pembayarnya adalah satu ya, untuk yatim piatu ya yang masuk data bisa langsung datang ke kantor pos dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, misalkan data diri, mungkin KTA atau kakaknya, dan lain sebagainya. Yang penting ada data pendukung seperti akte dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika dicocokkan identitas anak tersebut dengan data yang ada di pos, ini bisa sesuai ya. Nah, ternyata tidak semua YAPI bantuannya bisa dibayarkan. Di sini dijelaskan bahwa untuk YAPI yang tidak diperbolehkan dibayarkan adalah pertama, penerima manfaat atau yatim piatu yang usianya sudah di atas 18 tahun ya. Ini tidak boleh. Jadi jika usianya masih di bawah 18 tahun, maka otomatis bantuan atensi yatim piatu tersebut masih bisa dicairkan. Jika sudah di atas 18 tahun, maka sudah tidak berhak lagi ya untuk memperoleh bantuan atensi yatim piatu. Selanjutnya, yatim piatu atau penerima manfaat itu dinyatakan meninggal dunia ya, sehingga di sini tidak dapat dibayarkan kepada wali atau keluarga lainnya. Dengan artian jika yatim piatu yang masuk di dalam data bayar ini ternyata sudah meninggal dunia, maka bantuan atensi yatim piatu sebesar Rp600.000 tersebut tidak bisa diwakilkan atau diambil oleh anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu ya. Yang ketiga,
Yatim piatu atau penerima manfaat ini sudah pindah dan tentunya ini tidak diketahui keberadaannya. Misalkan di Kecamatan A domisilinya. Ternyata yatim piatu tersebut sudah pindah di luar wilayah A dan keberadaannya sangat sulit untuk diketahui ya, untuk dicari. Misalkan diketahui pun misalkan dari desa A ternyata pindah di kota C atau di kota D, maka otomatis ini biasanya untuk memindah alihkan teknis penyaluran atau titik penyaluran ini biasanya prosesnya sulit. Jadi sepertinya bagi YAPI yang sudah pindah di lokasi asal ini secara otomatis tentu tidak akan dibayarkan untuk bantuan YAPI-nya. Selanjutnya untuk yang tidak bisa dibayarkan adalah anak yatim piatu atau penerima manfaat yang sudah menikah ya. Jadi yang sudah menikah meskipun usianya di bawah 18 tahun ya. Tadi kan di peraturan awal tidak dibayarkan jika usianya sudah di atas 18 tahun. Nah, pengecualian jika usianya di bawah 18 tahun dan sudah menikah, secara otomatis bantuan YAPI-nya tidak akan bisa dicairkan ya, seperti itu. Selanjutnya di sini yang sedikit menggelitik kami kemarin ya ketika membaca syaratnya. Nah, bantuan yatim piatu Rp600.000 tidak akan bisa dibayarkan jika ayah atau ibu dari yatim piatu tersebut ya telah menikah lagi. Misalkan ada anak penerima atensi YAPI ya, kategorinya adalah yatim. Misalkan orang tua ayahnya yang meninggal dunia. Jika misalkan nama tersebut masih keluar di data bayar dan ternyata ibu dari anak yatim ini sudah menikah lagi, secara otomatis bantuan YAPI-nya sudah tidak bisa dicairkan alias hangus. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari kakak terbarunya. Jadi seperti itu ya. Jika terindikasi niknya ibunya sudah menikah lagi, atau misalkan anak piatu, ayahnya sudah menikah lagi, maka secara otomatis anak YAPI atau PM tersebut tidak bisa dicairkan bantuannya melalui PT Pos Indonesia. Oke ya, nah selebihnya seperti ini yang perlu saya terangkan. Untuk poin 5 atau ayah ibu tadi, ya ayah ibu dari PM ini atau anak yatim piatu sudah menikah lagi, catatannya adalah untuk poin tersebut bila orangnya menikah lagi tetapi menikah siri, ya bansos masih bisa dicairkan mengingat pernikahan siri tidak masuk dalam pencatatan negara. Jadi menikah lagi jika menikahnya siri maka otomatis ini kan tidak bisa dibuktikan secara dokumen resmi ya. Tapi jika nikahnya resmi melalui KUA, maka otomatis bantuannya tidak bisa dicairkan. Oke ya, semoga jelas informasi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan selamat bagi seluruh anak yatim atau piatu yang ada di Indonesia dan tentunya yang masuk ke dalam data bayar. Maka jika misalkan Anda memenuhi syarat dan nama Anda sudah ada di dalam data bayar, otomatis silakan Anda berkomunikasi dengan pendamping sosial setempat dan semoga bantuan sebesar 600.000 tersebut bisa bermanfaat untuk biaya pendidikan, untuk biaya kesehatan. Semoga saja bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.